Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Damai Indonesiaku. Pemirsa, naik haji, beribadah haji merupakan kewajiban dan juga sekaligus harapan bagi semua umat muslim. Lantas bagaimana caranya kita memupuk niat dan juga semangat untuk beribadah haji? Di segmen kali ini, Kiai Haris Hakam akan menyampaikan tausiah mengenai tema memupuk niat dan semangat pergi haji. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila. Walladzi tawallal muhsinina bil ihsani takarruman minhu wa fadla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Amir Faisal Al-Mukarram, Ustadz Kasib Khair yang kita hormati, host kita yang ganteng Ustadz Haji Agung Izul Haq, tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Ibu kalau mau berangkat haji, bapak kalau pengen berangkat haji, tadi sudah diajarkan, berusahalah untuk menabung, berusahalah ikhtiar. Jadi nabung itu ikhtiar. Yang kedua berdoa. Tetapi ketika ketetapan itu sudah diberikan oleh Allah, maka dia mesti meluruskan niatnya dulu. Imam Al-Ghazali mengatakan sekurang-kurangnya klasifikasi orang melakukan niat itu sekurang-kurangnya ada 3. Kita sholat, kita zakat, kita haji, paling tidak pengelompokannya itu ada 3. Yang pertama, man yakunu amaluhu ijabatan liba'isil khauf. Ada orang yang beribadah, melakukan ibadahnya memenuhi panggilan dari rasa takut yang ada di dalam hatinya. Kenapa kamu rajin sholat? Kenapa kamu rajin melakukan ibadah? Saya takut kalau nanti meninggal dimasukkan dalam neraka. Ada nggak yang berani sama neraka? Ibu mau sama neraka? Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Yang kedua, man yakunu amaluhu ijabatan liba'isir raja. Saya ngadepnya sama bapak-bapak ini yang ini. Ada orang yang melakukan ibadah itu karena memenuhi harapan ketika dia nanti mendapatkan ganjaran. Kenapa ibadahnya rajin? Supaya masuk surga. Kenapa pengen masuk surga? Supaya nikah sama bidadari. Makanya saya madepnya ke sana, Bu. Ibu saya udah tahu nggak setuju sama. Bapak Ibu Ibu udah, Bu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa yang terbaik dari kedua hal ini tadi, artinya ikhlas yang tertinggi ketika dia melakukan ijabatan li ijlalillah, dia memenuhi untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Subhanallah, ibu sekalian, orang yang melakukan ibadah haji itu sebenarnya sulit. Kenapa dia dipanggil ibu hajah, dipanggil haji? Ini kan asalnya pemerintah Belanda itu, kalau ada orang Indonesia berangkat haji itu pulang dia dilabelkan Pak Haji, Bu Haji. Kenapa? Gampang nyari. Kalau ada pergerakan, kalau nanti ada yang melawan, kalau ada yang nyusup, kalau ada yang ngebom, cari nama-nama haji, cari nama-nama hajah. Dulu, zaman Belanda. Tetapi lakob itu bertahan sampai sekarang. Bahkan ada orang pulang haji nggak dipanggil haji, nggak nengok. Pomar
Dia pura-pura nggak denger aja gitu. Pak Haji nengok dia. Ada nggak yang begitu, Bu? Yang mana orangnya? Saya bukan membicarakan orang sini. Ini yang seperti ini tetangga saya, Bu. Cuma pindahan dari sini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lah kalau begitu kita perlu dong menata niat. Orang yang di dalam kalimat lain ulama mengatakan al-amalu bila niyatin anaun. Ibadah tanpa niat itu kerja bakti. Ibu tahu orang kerja bakti dapat gaji nggak? Dapat honor nggak? Malah udah kotor kadang-kadang dimarahin lagi. Nah, al-amalu bila niyatin anaun, ibadah tanpa niat itu kerja bakti. Wan niyatu bila ikhlasin riyaun. Ibadah bagus tapi tidak punya rasa ikhlas, tidak ada memahami tentang ikhlas, sama aja itu riya. Pamor, cari penghormatan, dan itu akan ditolak. Wal ikhlasu bila tahqiqin habaun, dan orang yang melakukan kegiatan ibadahnya sudah benar menanamkan keikhlasannya, bila tahqiqin tapi nggak benar ikhlasnya, belum lurus, belum sempurna, maka sebenarnya ibadahnya itu habaun. Dia seperti ya orang yang menggenggam pasir yang halus, debu kemudian tertiup oleh angin. Maka itulah yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ma amilu ila min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami tampilkan apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Apa yang mereka kerjakan di dunia itu kami tampilkan. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Setelah kami nilai apa yang mereka lakukan itu seperti debu yang tertiup angin. Nggak ada nilainya, hilang. Subhanallah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi betapa pentingnya niat, betapa pentingnya mengikat niat itu dengan ikhlas. Betapa ikhlas itu penting, mengerti tentang kualitas. Yang tahqiq itu yang gimana? Ibu, tadi ulama mengatakan dia melakukan ibadah takut sama neraka, masih dihitung ikhlas, cuma kelasnya rendah. KW 9 ini. Ada orang pengen masuk surga. Dia melakukan ibadah karena pengen masuk surga. Bapak pengen masuk surga? Pengen dikawinin sama bidadari, Pak? Apalagi yang takut sama istri, girang bener ini. Tapi ibu tertawa, dalam hati saya seneng dah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu masih dianggap masih lumayan, masih karena berharap masih ada konteks ibadahnya. Tetapi yang paling bagus, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memanage niat itu, yang tahqiq niat itu, melakukannya li'ijlalillah, untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Orang yang semacam ini, dia bukan karena takut dengan neraka, bukan karena pengen masuk surga. Orang ini kualitasnya number one. Orang yang semacam ini ibadahnya bagus. Orang yang semacam ini dia akan ketemu dengan amal ibadahnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti ada orang ketika kontainer amalnya itu lewat, dia bingung, itu punya siapa? Amalnya bagus banget gitu. Kata malaikat, itu punya Anda. Tidak, amal saya tidak sebanyak ini. Enggak, itu semua karena amalmu dari lari lantaran niatnya bagus. Insya Allah, amin. Terima kasih Kiai Haris yang kembali memberikan nasihat kepada kita betapa pentingnya kita meluruskan niat. Ingat, ketika kita berubah niat, tentu saja kita tidak akan mendapatkan apa-apa ketika kita melaksanakan ibadah haji. Mari kita perhatikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita.
akan datang pada manusia suatu masa di mana orang-orang kaya menunaikan ibadah haji untuk berwisata, orang-orang menengah untuk berdagang, orang-orang pandai untuk mendapatkan pujian dan pamer, dan orang-orang fakir untuk meminta-minta. Ini yang kita akan bahas selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.